Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuni Kumala Iza dengan NIM 140142026. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Oke, untuk itu saya lanjutkan ke materi pada topik pertama. Pada topik pertama, kita akan mempelajari mengenai hubungan manusia dan teknologi. Teknologi tidak bisa dilepas dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, semua manusia masih membutuhkan adanya dengan teknologi. Lalu, apa yang dimaksud dengan teknologi? Teknologi merupakan ilmu terapan yang dikembangkan lebih lanjut. Yang termasuk teknologi antara lain yaitu alat produksi, senjata, makanan dan minuman, wadah, pakaian perhiasan, tempat berlindung dan perumahan, lalu ada alat transportasi dan komunikasi. Selanjutnya, teknologi diciptakan untuk memudahkan kegiatan manusia. Oleh karena itu, manfaat dari teknologi yaitu untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan dan melindungi diri, seperti pakaian yang digunakan untuk melindungi diri manusia dari hawa luar seperti panas dan hujan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan Society 5.0? Society 5.0 atau Masyarakat 5.0 merupakan konsep yang muncul pada tahun 2016 di Jepang. Secara umum diintegrasikan sebagai masyarakat super cerdas, di mana mampu mengintegrasikan secara fisik dengan ruang cyber. Masyarakat 5.0 ditekankan pada penyelesaian masalah ekonomi dan problem sosial. Tahapan masyarakat 5.0 dimulai dari masyarakat 1.0 yang biasa disebut sebagai masyarakat pemburu. Awal kemunculannya diyakini sejak kemunculan awal manusia. Kemudian ada masyarakat 2.0 atau masyarakat agraris yang dimulai dari awal tahun 13 sebelum Masehi. Kemudian yang ketiga ada masyarakat 3.0 yang muncul pada awal abad ke-18 yang biasa disebut sebagai masyarakat industri. Yang selanjutnya ada masyarakat 4.0 yang biasa disebut sebagai masyarakat informasi. Muncul pada sekitar akhir abad 20 Masehi. Dan yang terakhir yang masyarakat sekarang ini yang biasa disebut Society 5.0 atau masyarakat 5.0 yang biasa disebut juga sebagai masyarakat super cerdas muncul pada awal abad ke-21 Masehi. Pada sekarang ini sangat dikenal dengan istilah revolusi industri 4.0. Lalu apa sih itu revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 dimulai sejak revolusi industri 1.0, di mana dimulai sejak tahun 1784 dengan penemuan mesin uap dan ditandai dengan mekanisasi industri, penggunaan mesin uap dan alat pemintal mekanisasi. Yang selanjutnya ada revolusi industri 2.0 dimulai sekitar tahun 1870 dan ditandai dengan penggunaan tenaga listrik. Munculnya ini diproduksi dan berkembang transportasi secara masif. Yang selanjutnya yaitu revolusi industri 3.0 dimulai sekitar tahun 1969. Dikenal dengan istilah revolusi digital. Ciri utamanya adalah mulai dikenal otomatisasi, elektronisasi, dan penggunaan komputer. Dan yang terakhir ada revolusi industri 4.0 atau yang sekarang ini yaitu awal abad ke-21. Dikenal dengan cyber physical system yang merupakan integrasi antara physical system, komputasi, dan juga network komunikasi. Lalu kecakapan atau keterampilan apa aja sih yang perlu dikuasai pada abad ke-21 ini? Yang pertama ada kerangka keterampilan abad ke-21 yaitu keterampilan untuk kecakapan hidup dan karir yang meliputi fleksibilitas dan adaptabilitas, inisiatif dan pengendalian diri, kecakapan sosial dan lintas budaya, produktivitas dan akuntabilitas, serta kepemimpinan dan tanggung jawab. Kemudian ada kecakapan belajar dan inovasi atau 4C, yaitu berpikir kritis dan pemecahan masalah, kreatif dan inovatif, komunikatif dan kolaborasi atau kerjasama. Yang terakhir ada kecakapan informasi, media, dan teknologi yang mencakup literasi informasi, literasi media, dan literasi tentang teknologi informasi dan komunikasi. Pada topik kedua akan membahas mengenai dampak positif dan negatif dari teknologi. Yang pertama ada dampak positif dari teknologi yaitu pengembangan aplikasi. Pengembangan aplikasi mampu mempercepat proses alat bantu pengelolaan informasi dan mentransfer data antar perangkat. Yang kedua ada instrumen komunikasi.
yaitu mengembangkan kemampuan bekerja berbasis digital sehingga mengasah keterampilan dalam berkomunikasi dan pengelolaan media sebagai sarana informasi untuk mendukung kegiatan sosial. Yang ketiga ada peningkatan keterampilan, yaitu mengembangkan kemampuan belajar mandiri, inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam pemanfaatan sehari-hari. Yang ketiga ada yang selanjutnya, mohon maaf, ada dunia pendidikan, yaitu menghemat waktu, informasi yang dapat diperoleh dengan cepat. Yang kedua ada belajar dengan cepat, selalu mendapat informasi dan selalu terhubung, menuntun untuk terus berinovasi untuk mendukung pembelajaran dan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang terakhir ada di bidang pembelajaran, yaitu menciptakan model pembelajaran baru atau e-learning, new metode melalui teleconference atau kelas virtual, atau e-learning melalui perpustakaan online, atau computer aided instruction. Selain menimbulkan dampak positif, teknologi juga dapat berdampak negatif bagi kehidupan. Dampak negatif teknologi antara lain mengenai kualitas hidup, yaitu lingkungan hidup akan timbul sampah sampingan. Masalah mental, yaitu manusia menjadi antisosial dan kecanduan. Yang selanjutnya adalah masalah produktivitas kerja. PC yang seharusnya untuk kerja tetapi digunakan untuk hal-hal lain, yaitu di bidang ekonomi politik ada pembunuh pekerjaan seperti ojek online yang menggantikan ojek offline. Kemudian di bidang keamanan digital ada serangan dunia maya, jenis manuver offensive yang digunakan untuk menargetkan sistem informasi dengan tindakan berbahaya berbentuk DOS atau denial of service yang menghabiskan sumber daya yang dimiliki oleh komputer. Worm, program komputer yang dapat menggandakan dirinya sendiri dengan tujuan tertentu yang membuat komputer menjadi lemot. Ya, dan ada virus, program yang disimpan media penyimpanan yang dapat menyebabkan efek yang tak terduga. Yang terakhir ada Trojan yang datang secara sembunyi-sembunyi melalui crack yang disisipi aplikasi tertentu. Selanjutnya ada pencurian informasi dan identitas. Phishing yaitu suatu bentuk penipuan yang dicirikan dengan pencobaan untuk mendapatkan informasi peka seperti sandi dan kartu kredit dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya dalam komunikasi elektronik resmi. Yang terakhir ada manipulasi data digital, yaitu merubah suatu nilai data yang tersimpan pada suatu sistem, mengubah data, menghapus data, atau memperbarui data. Kemudian, pada topik ketiga kita akan membahas tentang IoT atau Internet of Things dan Big Data. Yang dimaksud dengan IoT atau Internet of Things adalah sebuah konsep di mana sebuah objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Sedangkan Big Data merupakan himpunan data yang sangat besar yang tidak mampu dihimpun oleh perangkat komputer konvensional dan memiliki karakteristik volume, variety, dan velocity atau kecepatan. IoT dan Big Data dimanfaatkan sebagai diantaranya adalah Maps, OpenSignal, dan Flight Radar. Pada topik keempat ini, materi yang akan dibahas adalah Artificial Intelligence. Di sini akan dibahas mengenai apa itu AI dan tujuan dari AI, serta bagaimana konsep dari AI tersebut. Yang pertama ada pengertian dari AI. AI merupakan kecerdasan buatan yang bisa diartikan sebagai mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru, dan melakukan tugas seperti manusia. Menurut John McCarthy pada tahun 1956, AI bertujuan untuk mengetahui dan memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Sedangkan tujuan dari AI tersebut yaitu pertama, membuat mesin menjadi lebih pintar atau utama. Yang kedua, memahami apa itu kecerdasan, yang berarti ilmiah. Yang ketiga atau yang terakhir ada membuat mesin lebih bermanfaat atau entrepreneur. Selanjutnya, konsep dari AI tersebut ada thinking humanly atau sistem yang berpikir, thinking rationally, sistem yang berpikir secara rasional, action humanly atau sistem yang bertindak seperti manusia, dan acting rationally, yaitu sistem yang bertindak secara rasional. Pada topik kelima ini akan membahas mengenai e-commerce. Zaman sekarang, kehidupan tidak bisa terpisahkan dari yang namanya e-commerce. Semua kegiatan dari transaksi, belanja, atau apapun itu dapat dilakukan secara digital. Bahkan sekarang rata-rata semua dapat dilakukan melalui aplikasi digital. Dan
Di sini akan dijelaskan mengenai konsep dasar e-commerce dan pemanfaatan e-commerce. Yang pertama ada konsep dasar e-commerce. E-commerce dapat didefinisikan sebagai transaksi komersial yang tersedia secara digital antara lintas organisasi atau perusahaan maupun individu. Berbagai tipe e-commerce berdasarkan konektivitas pasar antara lain business to business atau B2B, business to consumer atau B2C, consumer to consumer atau C2C, social e-commerce, mobile e-commerce, dan local e-commerce. Ada 8 kunci pemanfaatan model e-commerce bisnis yang dikembangkan untuk industri e-commerce, yaitu yang pertama ada value proposition atau proporsi nilai, yang kedua ada revenue model atau model pendapatan, yang ketiga ada marketing opportunity atau kesempatan pasar, yang keempat ada competitive environment, yaitu lingkungan yang kompetitif, yang kelima ada competitive advantage atau keunggulan bersaing, yang keenam ada market strategi atau strategi pasar, yang ketujuh ada organizational development atau pengembangan organisasi, yang terakhir ada manajemen tim. Pada topik keenam akan membahas mengenai etika dunia cyber. Dalam dunia cyber tentu saja ada etika yang dijadikan pedoman oleh penggunanya agar tidak melakukan sesuatu kegiatan yang menyimpang. Seperti yang disebutkan dalam quotes tersebut, yaitu jejak digital akan susah dihapus, maka berhati-hatilah dan taat berpanduan bersosmed. Dalam bersosial media, ada setidaknya 6 hal yang pantang dilakukan di dalam sosial media. Yang pertama ada memulai konflik, yang kedua adalah curhat masalah pribadi, yang ketiga mengejek orang lain dan menyebut namanya, yang keempat menjelekkan orang lain tanpa menyebut namanya, yang kelima ada foto gila-gilaan, yang keenam ada bersikap terlalu ekstrim. Dalam dunia cyber ada undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pedoman yang harus dilakukan oleh pengguna cyber yaitu yang pertama menjaga privasi kita dan orang lain, yang kedua tentang keamanan, yang ketiga hindari berita hoax, yang keempat gunakan seperlunya, yang kelima sebarkan berita positif. Pada topik ketujuh akan menjelaskan mengenai materi Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aturan mengenai informasi dan transaksi elektronik tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia, dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia, seperti yang tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang ITE. Pada pasal 3 menjelaskan mengenai asas-asas yang terdapat dalam UU ITE, yaitu yang pertama asas kepastian hukum, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas iktikat baik, dan asas kebenaran memilih teknologi dan netral teknologi. Pada pasal 4 menjelaskan mengenai manfaat teknologi dan transaksi elektronik. Pada pasal 5 dan 6 menjelaskan mengenai pengakuan informasi atau dokumen bukti elektronik sebagai alat hukum yang sah. Pada pasal 11 dan 12 menjelaskan mengenai pengakuan atas tanda tangan elektronik. Dan pada pasal 13 dan 14 menjelaskan mengenai penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Pada pasal 15 dan 16 menjelaskan mengenai penyelenggaraan sistem elektronik. Dan pada pasal 23 dan 24 menjelaskan tentang nama domain. Pada pasal 25 dan 26 menjelaskan mengenai hak kekayaan intelektual dan perlindungan kekayaan pribadi. Pada pasal 27 sampai 37 menjelaskan mengenai perbuatan yang dilarang, cyber serta ketentuan pidana. Pasal-pasal yang membahas mengenai cybercrime. Yang pertama ada pasal 27 yang membahas mengenai asusila, perjudian, penghinaan, dan pemerasan. Pasal 28 mengenai berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan. Pasal 29 mengenai ancaman, kekerasan, dan menakut-nakuti. Pasal 30 mengenai akses komputer pihak lain tanpa izin. Pasal 31 mengenai menjelaskan tentang penyadapan, perubahan,
penghilangan informasi. Pasal 32 menjelaskan mengenai pemindahan, perusakan, dan membuka informasi rahasia. Pasal 33 menjelaskan mengenai virus membuat sistem tidak bekerja. Dan pasal 35 menjelaskan mengenai menjadikan seolah-olah dokumen otentik. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam sukses untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.